Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu bapak jamaah sholat maghrib rahimahullah, mari kita awali kajian HFT malam ini dengan membaca ta'awuz, basmalah, 2 kali musyahadat dan seterusnya. Mari Bapak Ibu, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu rahimahullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sudah dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Babul Jannah ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian dilanjutkan dengan kajian HFT. Yang kedua, syukur alhamdulillah, setelah 3 bulan lebih pengajian HFT ini libur, mulai dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, sekarang sudah Dzulhijjah. Nah, kajian HFT malam ini dimulai lagi. Saya pulang umrah itu sering sakit, 3 kali obat ke puskesmas. Entah sudah berapa kali juga pamit dengan Pak Subono, Pak nanti malam tidur ya saya aman Pak diam aja. Insya Allah nanti kalau saya sudah sehat kita mulai lagi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika nyawanya sudah di kerongkongan, pertama itu dari kaki naik ke betis, ke paha, ke perut, ke dada. Nah, sampai di kerongkongan dicabut oleh malaikat maut Israel itu, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala maha wafat. Yang diucapkan, yang diingat itu bukan istri beliau, bukan anak beliau, bukan pula cucu kesayangan beliau Hasan Hussein, tapi yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW
mati umatku ya Allah. Begitu besar cinta Nabi Muhammad SAW kepada kita umat Islam. Nah, di dunia ini yang paling banyak nanti di akhirat yang masuk surga itu umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mau masuk sebelum umatnya masuk semua. Begitu umatnya sudah masuk semua, baru beliau masuk. Nah, termasuk hari ini jumlah jamaah haji yang paling banyak di dunia ini yang pertama di Indonesia. Kenapa? Jumlah pemeluk agama Islamnya dulu yang nomor 1 Islam. Walaupun ada penelitian posisi Indonesia sudah di bawah, sedang naik Pakistan nomor 1, yang kedua Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, baiklah kita masuk kajian HPT Muhammadiyah bab sholat Jumat halaman 120. Sholatul Jumat. Mohon maaf ya, kalau ada imam malam Jumat itu membaca surat Jumat, itu tanda besok hari Jumat. Tapi tidak mesti. Namun kalau ada imam membaca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Itu besok hari Jumat. Kalau di Sumatera sore-sorenya itu dipukul beduk. Masyarakat tahu, oh besok hari Jumat. Nah, biasanya Masjid Baitur Rahim setelah pengajian Kamis sore menandakan besok hari Jumat. Begitulah dia menyambut hari Jumat. Apabila tiba hari Jumat, dirikanlah sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Kita tahu sholat Jumat itu tidak ada yang sendiri-sendiri, tapi berjamaah dan di masjid, di musola, di lapangan, di kantor, di mana saja yang bisa untuk sholat Jumat. Yang penting bersih dari najis dan kotoran. Dalilnya dalil nomor 30 halaman 142. Saya bacakan artinya saja. Karena hadis riwayat Abu Dawud dari Tariq bin Syihab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat Jumat itu adalah suatu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah. Ini hadis. Kecuali 4 golongan orang yang tidak wajib sholat Jumat. Yang pertama, hamba sahaya, budak. Kalau sekarang tidak ada budak lagi, sudah dihapus oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, orang perempuan.
orang perempuan itu tidak wajib sholat Jumat, namun kalau sholat Jumat boleh. Bapak Ibu, kalau sekarang ini lah sedang pelaksanaan ibadah haji, ini persiapan untuk apa itu? Wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Nah, di Makkah itu yang sholat Jumat yang perempuan dan laki-laki. Jadi boleh perempuan sholat Jumat. Kemudian anak kecil tidak wajib, namun anak kecil bagi yang punya anak atau cucu sebaiknya disuruh ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Untuk apa? Untuk pendidikan, walaupun sedikit agak rame. Nah, diharapkan nanti anak-anak itu sudah biasa sholat Jumat. Yang keempat, orang sakit. Apa Ibu ya? Di sini hebatnya Islam itu. Islam itu tidak fleksibel, dinamis. Kalau wajib tok harus. Nah, orang sakit gimana? Orang musafir gimana? Makanya bagi yang sakit, termasuk musafir, tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dan karena hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan Ibnu Majah dari Umar radhiyallahu anhu berkata, sholat safar itu 2 rakaat. Sholat hari raya hijrah 2 rakaat, dan sholat Jumat pun 2 rakaat. Demikian itu sholat yang sempurna, bukan karena qasar menurut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat safar itu Bapak Ibu, sholat kita bepergian. Contohnya saya mau ke Jakarta, naik 10, berangkat jam 8. Nah, kita sebelum berangkat ke stasiun Tugu, sholat dulu, namanya sholat safar, sholat untuk berpergian. Namun itu tidak wajib, hanya sunnah saja. Kita lanjutkan. Sebelum sholat hendaklah imam berkhutbah 2 kali dengan berdiri dan duduk di antara kedua khutbah itu. Di dalam khutbah, imam supaya membaca beberapa ayat Al-Quran dan memberikan peringatan kepada orang atau jamaah, artinya memberikan nasihat. Setiap khutbah itu selalu menyampaikan wasiat takwa, usikum nafsi wa iyyakum ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kamu sebenar-benar takwa. Itu pelaksanaan sholat Jumat. Jadi begitu masuk waktu sholat zuhur, ya, seperti yang sudah kita ketahui, muadzin mengumandangkan azan.
khatib naik mimbar mengucapkan salam, lalu muadzin mengumandangkan adzan, khatibnya duduk. Begitu selesai azan, baru khatib menyampaikan khutbahnya. Kemudian di pertengahan khatib duduk sejenak istirahat untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Kalau dulu Bapak Ibu, khutbah yang kedua itu hanya membaca hamdalah, salawat, wasiat taqwa, doa. Selawat tadi panjang. Sekarang tidak. Habis khutbah pertama ditambah lagi keterangannya di khutbah kedua. Akhirnya apa? Akhirnya panjang khutbahnya, jamaahnya pada mengantuk. Nah, tuntunannya itu khutbah itu pendek, yang panjang apa? Sholat. Kadang-kadang terbalik, khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Nah, ukuran panjang sholat itu tuntunan Nabi. Rakaat pertama membaca al-a'la, sabis rabbikal a'la. Yang kedua, rakaat kedua al-ghashiyah, al-ataka hadisul ghashiyah. Tapi itu tidak wajib, boleh saja surat yang lain. Yang penting imamnya hafal surat yang dibaca. Kita teruskan. Dan berangkatlah ke masjid pagi-pagi. Pagi-pagi maksudnya di sini bukan pagi sekali, tapi menjelang masuk waktu sholat Jumat. Dalil nomor 32, halaman 143. Karena hadis riwayat jamaah orang banyak kecuali Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah, caranya persis seperti mandi junub, mandi wajib, semua dibasahkan. Kemudian berangkat ke tempat sholat Jumat, mendapat pahala seolah-olah dia itu berkurban dengan seekor unta. Pahala yang orang segera ke masjid untuk sholat Jumat itu seperti berkurban seekor unta. Ini sudah mau hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha itu dinamakan juga hari raya kurban. Nah, kita maaf jarang ya yang berkurban satu ekor sapi untuk 7 sahibul kurban, kecuali pejabat. Biasanya presiden 1 ekor sapi. Nah, ini kan pahalanya itu kalau kita cepat-cepat sholat Jumat ke masjid seperti berkurban seekor unta. Abu Ayyub rahimahullah, mohon maaf ya, termasuk saya akui terus terang, kadang-kadang
tidak di awal waktu datang ke masjid untuk sholat Jumat. Biasanya kurang sehat. Tapi kalau sehat, saya ke masjid. Di sini masih sepi. Masjid Babul Jannah ini, mohon maaf, kelemahannya jamaah ke masjid itu kalau sudah azan. Kalau Pak Subani sudah azan, baru datang satu persatu. Sebaiknya, idealnya sebelum azan sudah dulu di masjid. Kemudian sampai di masjid sholat at-tahiyatul masjid. Kalau sempat juga sholat sunat Jumat baru dulu. Tapi mungkin sudah merata ya, tidak ada di Masjid Babul Jannah jamaah datang setelah azan. Padahal kata Nabi, kalau sudah azan ditutup sudah buku pahala untuk melaksanakan sholat Jumat. Tapi kewajiban sholat Jumatnya sudah gugur. Jadi mohon maaf, tidak ada pahala. Jadi luar biasa, Islam itu menghargai tenaga. Orang yang luar itu dihargai itu beda dengan orang yang terlambat. Kemudian pernah saya sampaikan di sini, saya datang, saya enggak ke dalam, tapi di belakang. Kenapa? Kalau saya nanti ke dalam, saya senyum tipis. Nanti kalau keluar mengganggu jamaah, enggak enak saya. Di luar kan tidak begitu banyak jamaah yang saya lewati. Tapi kalau saya jadwal khusus, tahun ini saya tidak dijadwal. Saya duduk di dalam, saya tahan tipis 5 menit sebelum khutbah dimulai, naik mimbar, saya keluar, saya pipis, wudu, baru masuk lagi. Jadi menunggunya tidak lama. Tidak lama setelah itu masuk waktu sholat, Pak azan, saya naik, maaf, baru Pak Bandi azan. Saya lanjutkan. Dan barang siapa yang berangkat dalam waktu yang kedua, yang pertama tadi pahalanya seekor unta, seakan-akan dia berkorban seekor lembu atau sapi. Turun bukan kualitas banyaknya pahala, jelas lebih banyak unta, lebih berat unta. Dan barang siapa berangkat dalam waktu yang ketiga, seakan-akan dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Berarti sudah 3 waktu, 3 bonus yang diterima. Dan barang siapa yang berangkat dalam waktu keempat, seorang berkorban seekor ayam betina. Tambah kecil, semakin lama terlambat semakin sedikit pahala yang diterima. Sedang bila ia berangkat dalam waktu yang kelima, seakan-akan berkorban dengan telur, masih ada penghargaan. Nah ini
Jika imam telah berangkat dari hadir, maka para malaikat hadir pula untuk mendengarkan khutbahnya. Jadi malaikat juga mendengarkan isi khutbah bupati. Kalau sholat subuh, malaikat ikut menyaksikan sholat subuh. Nah, sholat Jumat, malaikat juga ikut menyaksikan pelaksanaan sholat Jumat. Apa itu rahimahullah? Sebelum saya teruskan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya. Bu, tolong maju ke sini. Bisa? Atau saya ke sana? Jumat ya. Nah, kalau yang datangnya saja sudah rakaat pertama selesai mau rakaat kedua itu terus ada yang langsung naik nambahnya 1 atau nambah 3. Ada yang malah tidak nambah karena saya juga jaga di sini toh. Yang terlambat itu pemuda itu sudah rakaat kedua baru datang tapi nggak nambah. Nah, itu hukumnya gimana? Jadi ibu menanyakan sholat jamaah di bukan Jumat ya? Apa? Jamaah itu datangnya terlambat pas rakaat kedua. Oh iya, oh iya. Terima kasih Pak Supri. Ya ya. Dia cuma sholat 1 rakaat, padahal rukunnya kan termasuk 2 rakaat plus khotbah. Oh iya. Berarti itu dianggap Jumatan atau nanti nambahnya 1 atau nambah 2. Tapi saya lihat malah ada yang tidak nambah, sekarang itu salam dulu Pak. Yang dulu di bawah. Ya. Pemuda itu sudah balik. Kalau anak-anak saya maklum. Kalau anak-anak itu sholat harus sendiri mundur sama melihat hidangan. Anak-anak itu sudah dewasa itu. Sudah Bu. Sholat Jumat ibadah tersendiri. Khutbah ibadah tersendiri. Memang ada yang mengatakan 2 rakaat sholat Jumat itu 2 rakaat khutbah itu pengganti sholat zuhur. Tapi dalam ibadah khos tidak bisa. Kalau terlambat ya ditambah. Nambahnya 1 apa? 1. Sholat Jumat kan 2 rakaat. Kalau masbuk 1 rakaat yang naik menambah 1 rakaat. Apa? Katanya terlambat toh. Iya. Kalau lupa nggak masalah. Kalau sengaja berarti kurang memenuhi melaksanakan syarat rukun sholat. Bapak ada yang bertanya? Saya lanjutkan. Ini tuntunan sebelum kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan sebelum berangkat, marilah terlebih dahulu, lalu menggunakan pakaianmu
yang terbaik dan kenakanlah atau usaplah wangi-wangian apabila ada padamu. Masih di rumah. Yang pertama mandi, yang kedua pakai baju yang terbaik, baju putih. Ingat, maaf, enggak pakai kaos. Yang ketiga, kalau ada pakai wangi-wangian, pakai parfum. Tapi parfumnya yang tidak pakai alkohol. Sekarang sudah banyak ya, parfum yang non alkohol. Nah, yang pertama mandi itu kalau di rumah. Lah kalau di kantor, di sekolah. Nah, kalau saya sebelum berangkat ke sekolah, ke kantor atau ke pasar, paginya kan mandi. Nah, niatkan sekalian mandi untuk sholat Jumat. Kecuali kalau sempat pas di kantor mau sholat Jumat, pulang dulu mandi, tapi tidak sempat. Sebabnya apa? Waktu istirahat untuk sholat Jumat itu, nah, waktu keluar kantor mau sholat Jumat itu setengah jam, nggak sempat. Kalau saya seperti itu, mensiasatinya, mandi itu pagi-pagi itu niatkan untuk sholat Jumat. Artinya kita mandi wajib. Yang kedua, memakai baju yang bagus. Apa itu? Ya, kita ini mau menghadap Allah. Beda, mohon maaf, ketika mau jalan manten persiapannya luar biasa. Pakai baju batik, necis, bersih. Tapi kalau sholat Jumat seadanya, berarti kan nggak adil. Jadi kalau orang-orang yang sholat Jumat subuh-subuh itu persiapannya luar biasa. Pakai baju putih, pakai surban, pakai jubah. Kalau ada pakai surban itu Pak Ibu sebetulnya sunnah juga, tapi tidak wajib. Makanya bukan budaya, itu memang sunnah Nabi menutup kepala. Jadi suasana tadi di rumah Ibu mandi, pakai baju bagus, pakai wangi-wangian. Seterusnya apabila ada padamu ya wangi-wangian itu, kemudian berangkatlah ke masjid dengan tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Setelah tiba di masjid, sholatlah sekuatmu. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama sholat at-tahiyatul masjid, yang kedua ini sekuatmu. Sekuat itu dalam arti sebelum khutbah dimulai kita sholat sekuat, mau rakaat, 4 rakaat dan seterusnya. Tapi jarang, paling 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat at-tahiyatul masjid, 2 rakaat sebelum sholat Jumat. Dan jangan
mengganggu seseorang. Termasuk Bapak Ibu, kita melangkahi jamaah itu mengganggu. Sebaiknya kalau rapat duduk jamaah, kita tidak usah melangkahi jamaah. Jelas terganggu kenyamanannya, apalagi kalau dia sedang berzikir, jelas terganggu. Kemudian apabila imam berkhutbah, dengarkanlah dengan penuh perhatian, dengan khusyuk. Dalil nomor 33. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa mandi pada hari Jumat dan mengenakan wangi-wangian bila ada, dan memakai pakaian yang terbaik, kemudian keluar dengan tenang sehingga sampai ke masjid, lalu sholat seberapa menurut kehendaknya dan tidak mengganggu seseorang, kemudian berdiam diri sambil memperhatikan kepada khutbah imam sejak ia datang hingga berdiri sholat, maka adalah perbuatannya yang demikian itu menjadi pembebas dosanya selama antara Jumat hari itu dengan Jumat berikutnya. Dari Jumat ke Jumat, pahala dosanya diampuni. Kalau puasa Arafah itu pahalanya diampuni dosa kita tahun ini dan tahun yang akan datang. Kalau sholat Jumat diampuni dosa kita mulai Jumat kita sholat Jumat itu sampai Jumat berikutnya. Bapak Ibu rahimahullah, mungkin Bapak Ibu bertanya, kok Al-Quran itu Islam itulah bentuknya, kok ngomong dosa terus? Apa Ibu maaf, siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Artinya apa? Manusia itu mudah untuk berbuat dosa. Kalau orang yang beriman sadar akan dosanya, istighfar, taubat. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Justru orang yang takwa itu dalam Al-Quran Ali-Imran, orang yang berbuat dosa lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa